untuk seluruh masyarakat yang terdampak kegiatan pemerintah baik untuk akses umum, salurkan dengan benar. Kalau memang tidak bisa menyampaikan itu, ya kita musyawarahkan kembali, kita rembutkan itu, diajak duduk bersama. Pemerintah pasti mau, dengan catatan 5 4 3 2 1, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berak jodoh kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang U di Wong Kito Bercerita. Saat ini kita kedatangan Mang atau Mas ini. Tapi kalau namanya Basuki pasti kita panggil Mas. Tapi kita panggil Mang Basuki. Mungkin Mang Basuki bisa mengenalkan diri dulu. Siapa sosok Mang Basuki? Mang Basuki merupakan tokoh pemerhati masyarakat kecil. Kita tanyakan apa baik yang diperhatikan Mas Basuki ini. Assalamualaikum Mang Basuki. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sudah mampir di studio Wong Kito Bercerita. Mang Basuki, mungkin bisa dikenalkan dulu apa dia gawe Mang Basuki nih sebetulnya. Ya, terima kasih Mas Heru. Jadi pekerjaan saya ini kan jalan ke sana, jalan ke sini, dari desa ke desa, kadang masuk kota, kadang masuk hutan, kan gitu. Artinya pekerjaan saya ini adalah pekerjaan yang mungkin tidak ada SK, yang sifatnya memperhatikan, jadi pemerhati lingkungan, pemerhati masyarakat terhadap apa-apa yang memang selama ini terjadi. Kira-kira situ Mas. Luar biasa nian. Tidak KTSK tapi jalan kemana-mana memperhatikan masyarakat kecil, memperjuangkan masyarakat kecil, terutama masyarakat di pedesaan. Dengar-dengar Mas Basuki ini banyak nian sudah nolong masyarakat desa yang terkait masalah lahan kena apa namanya tuh jalan tol, terkait lahan yang diambil uang, terkait ya pendidikan di desa. Cak mana Mas Basuki? Mungkin bisa diceritakan. Memang pekerjaan ini yang unik Mas ya, dan ini butuh keikhlasan hati, karena tanpa keikhlasan hati tentu kita tidak bisa menggali permasalahan yang ada, karena masyarakat yang saat ini terjadi ketidaktahuan ini kan mereka kadang-kadang tidak berani menyampaikan pendapat itu kepada pejabat publik, baik itu apakah eksekutif, apakah legislatif. Nah, disinilah yang diperlukan masyarakat itu, kita hadir untuk menjembatani persoalannya itu apa sih yang dirasakan selama ini, apakah memang bisa kita jembatani atau kita mediasikan kepada dinas terkait atau pemerintah terkait. Kalau bisa kita jembatani, kita mediasikan dengan bahasa hati, dengan versi bahasa masyarakat pedesaan atau masyarakat yang mungkin tingkat pengetahuan, keterbatasan tingkat pengetahuan, tentu kita juga harus bisa mengambil bahasa yang tepat, sehingga antara bahasa dari masyarakat itu dengan bahasa yang disampaikan ke pemerintah bisa nyambung gitu. Luar biasa nian. Perlu ketulusan hati, penyambung lidah masyarakat. Dengar-dengar Mang Basuki ini sudah banyak bantu masyarakat di mana-mana, dari Sumatera, Kalimantan, bukannya Palembang bae, bukannya Sumatera Selatan bae, tapi galo-galo ini. Apa yang ditemui? Kendala-kendala di lapangan. Apakah masyarakat itu selalu bungkam, takut dengan penguasa atau takut dengan pejabat tentang permasalahan-permasalahan, sehingga ya Mang Basuki ini bisa untuk hadir di situ. Ya, benar yang Mas Heru katakan itu. Masyarakat ini kan
karena keterbatasan, bukan saya lebih tahu daripada masyarakat. Masyarakat ini ada keterbatasan untuk menyampaikan kepada pemerintah atau kepada pejabat yang berwenang menangani masalah tersebut. Mereka ini satu, tidak tahu bagaimana menyampaikan pendapat itu. Yang kedua, memang ada rasa ketakutan atas dampak yang disampaikan. Yang ketiga, kalau disampaikan secara alami, masyarakat kan tahu sendiri, Mas Heru. Masyarakat ini kan sifat temperamennya kan luar biasa, Mas. Macem-macem Ya, Ada yang galak marah. ya, begitu ada tidak yang dituruti, Iya. kadang bukan Sedih lagi deh. ini, sementara negara kita negara hukum Ya, ya. yang diatur oleh undang-undang. Benar. Jadi dan sebagainya. bertindak berdasarkan hukum dan undang-undang. Ya, kita jangan sampai keluar daripada undang-undang. Itu, Mas. Jadi bertindaklah, jangan melanggar undang-undang, jangan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau melanggar pidana, kaget masuk penjara. Kalau melanggar undang-undang juga masuk penjara. Ya. Jadi dengar-dengar Mas Basuki, tapi kita panggil Mamang Bay di sini. Nah, ngobrol dengan Mang U tuh pengen tahu berapa banyak desa yang sudah dibantu. Kabar-kabarnya ladak terhitung lagi desa-desa yang dibantu. Apa yang dilakukan di desa-desa tadi itu, Mang Basuki? Kalau kita hitung tentu seperti kita punya jasa ya. Nah, Jadi kita alamiah saja, ikuti seperti air mengalir. ya. Nanti repot kalau saya menghitung ada desa ini, Ah. terselesaikan. Yang jelas setelah kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, Ya. artinya bantuan kita untuk menyampaikan apa sih keinginan masyarakat di daerah tertentu, mereka juga senang Ya. karena selama ini kehadiran yang sebenarnya pemerintah yang hadir yang sebenarnya di situ itu bisa didapatkan itu, Mas. Dengar-dengar Mang Basuki ini kalau misalnya ada rakyat rumahnya apa tanahnya itu terkendala pembangunan jalan, Mas Basuki bisa untuk bantu. Apa union itu Mang Basuki? Iya, itu sebetulnya bukan saya membantu menyelesaikan itu, tapi kan kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pemerintah kita ini bekerja, bertindak, itu kan sudah ada aturannya. Ya, Apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan daerah, semua sudah ada di situ. sudah ada aturan juga Ada loh aturannya. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat itu, kalau memang ada ketidaktahuan kita sampaikan. Ada aturannya misalnya Ya. soal ada akses untuk jalan umum, ya toh. Nah ini kan sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat seperti Pak Jokowi Ya. bahwa itu ada program nasional yang tidak boleh dihambat. Siapapun orangnya tidak boleh menghambat karena Ya. sudah menjadi ketentuan umum. Nah itu sudah ada ketentuan umum, ya. peraturan presiden. Nah seperti itu. Dan itu pun masyarakat tidak akan dirugikan ini, Mas. Jadi kita ya bertolak ukur ke situ. Jadi sebagai referensinya Ya. kepada daerah juga sama. Pusat memberikan aturan seperti itu, ya kita namanya di daerah ya ikuti yang di pusat. Jadi Mang Basuki ini meluruskan jalan pemerintah dalam artian kalau memang sebenarnya seperti ini, ya harus seperti ini. Jangan berubah-ubah. Aku rasa itu ya. Kira-kira begitu, Mas. Oh. Karena Jangan nak dibohong-bohongi. Jadi misalnya rakyat di Ya. desa misalnya dengan ya minim pengetahuan apakah masalah lahan atau segala macam. Njuk tahu, oh ini toh undang-undangnya seperti ini. Kurasa itu. kira-kira gitu, Mas. Karena masyarakat ini ketika ada namanya untuk pembangunan umum, Nah,
setiap masyarakat yang akan terdampak oleh pembangunan umum itu pemerintah itu wajib memberikan sosialisasi dulu, Oh, pengetahuan dulu. jadi Tidak Mang- bisa serta-merta langsung eksekusi. ya. Jadi ketika itu diminta istilahnya tukar pendapat dulu. Ya. Masyarakat diberikan pengetahuan dulu, Pak, kami dari pemerintah daerah atau dari pusat akan melakukan seperti ini, kegiatan ini. Ketika masyarakat akan mempertanyakan itu bagaimana, untuk apa dan sebagainya, ya pemerintah juga harus menjawab. harus menjawab. Gitu, Mas. Jadi memang benar sesuai koridornya. Jadi misal masyarakat yang tidak tahu, diunjuk tahu. Betul. Jadi masalah apa baik kira-kira yang nak diunjuk tahu apa tidak diunjuk tahu nih? Ya kalau misalnya masalah pembangunan infrastruktur, Ya. contoh salah satu contoh Nah, saja. cak mana contohnya tuh? Contoh Mang saja. Uni kepengen tahu nih, An. Contohnya dari tadi ini nanya contohnya apa ini? Nah, Contoh, kita dengar. ini misalnya program Pak Presiden melakukan untuk pembangunan jalan tol. Nah, Jadi ketika ada pembangunan jalan tol ini, pemerintah daerah baik itu yang berwenang dari kepala desa, bupati, Badan Pertanahan Nasional, dan yang terkait di dalam itu menyampaikan sosialisasi dulu. Setelah menyampaikan sosialisasi dulu, kemudian terhadap lahan yang ada tadi kemudian diverifikasi, dinilai oleh jasa penilai publik. ya. Jadi yang menentukan ini bukan pihak dari pemerintah daerah, bukan dari Badan Pertahanan Nasional, bukan dari kepala desa, Ya. tapi yang menentukan adalah jasa penilaian publik yang sifatnya dia independen. Berapa yang pantas nilai harga di situ? Taksirnya tadi ya. Iya, Oh. kira-kira gitu, Mas. Oh, jadi Ini kalau salah satu contoh. kalau ada kebijakan pemerintah atau kebijakan publik ini menyangkut masyarakat kecil, jadi memang harus disosialisasikan Betul, dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung bangun ini bangun itu pemerintah ya. Nah, Tapi kita kan kembali lagi kalau Mm-mm. misalnya langsung eksekusi bangun-bangun, kita kan harus kembali kepada bahwa kita ini kan demokrasi. Ya. Di mana letak kita demokrasi kita? Di mana letak Pancasila kita? Itu kan kita harus Pikirkan melihat ya. di situ. Jalankan Jadi ya. jangan sampai kita melanggar itu tadi, undang-undang, aturan-aturan pemerintah, kan gitu. Dan namanya masyarakat ini banyak pemikirannya, Mas. Kalau kita menghadapi 10 orang, ya 10 pemikiran. Tentu kita harus pahami. Jadi menyatukan satu pendapat dari sekian ratus orang atau mungkin bahkan sekian ribu orang Ya. tidak semudah kita seperti kita menyatukan pada saat kita belanja ke supermarket. Benar. Itu kira-kira, benar. Mas. Oh, rupanya itu gawe Mang Budi nih. Mang Budi, Mang Basuki, lanjut dipanggil Mang Budi. Sebelumnya terima kasih Pisang Tanduk Rudi 97. Siapa nak mesen pisang tanduk Rudi 97, ini macam-macam menunya nih. Ada pisang keju, ada pisang keju coklat, pokoknya ada pisang tanduk original. Kalau nak pesen pacak lewat Gojek. Gojek terus Mang Uni ngomong GoFood. Pacak lewat GoFood ataupun lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi bisa dipesan, diantar langsung sampai di rumah pemesan masing-masing. Kita bacakan dulu nomor teleponnya. Ini ada nomor telepon WA-nya 0857 6494 5576. Sikok lagi, ada nomor teleponnya 0852 6831 9155. Kalau dicoba pasti minta lagi. Lanjut lagi kita, Mang Basuki. Tadi sudah nyicip pisang tanduk, cak mana Mang Basuki rasanya kira-kira? Hah? Enak sekali. Mm-mm. Ya, jadi enak sekali. Tadi ada keju campur coklat. Ya, keju campur coklat. Enak sekali itu. Dan memang cita rasa hotel ya. Ada khas sendiri. Iya. Ada khas mantep pisang tanduk Rudi 97. Kita lanjut lagi Mang Basuki. Jadi terakhir-terakhir ini
Mang Basuki kira-kira membantu rakyat mana? Karena dengar-dengar ini ada masyarakat di daerah Telang itu bermasalah dengan jalan. Sampai di mana kira-kira itu solusi dari Mang Basuki ini? Ya, untuk di daerah sana ini kan baru mendapatkan informasi ke saya. Nah, kita coba kasih pencerahan, jangan sampai masyarakat ini bertindak anarkis. Tentu kita kasih pemahaman. Nah, kita jembatani pemahaman itu. Apakah masyarakat ini maunya seperti bagaimana, ya kan? Karena itu memang betul untuk rencana untuk jalan umum. Iya, iya. Nah, tentu pemerintah daerah juga harus memikirkan. Itu kan juga salah satu jadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Benar. Jadi jangan sampai menghilangkan salah satu sumber penghidupan atau mengurangi penghidupan masyarakat setempat karena ada pembangunan jalan itu. Benar. Jadi kalau ada bangun jalan, ada ladangnya kena, ada pohon kelaponya kena, apalagi kalau tidak diganti oh ya kan ndak lemaknya tidak masyarakat cak mano lagi. Iya. Nak cari duit nak cak mano. Sebetulnya Susah. itu sudah ada aturan ya, Mas. Oh, ada aturannya. Ada peraturan pemerintah. Oh. Jadi kalau masyarakat misalnya lahannya, usahanya terkena pembangunan jalan, diganti atau cak mano sebetulnya aturannya? Kalau menurut aturan dari pemerintah itu harusnya diganti. Karena itu satu, kita ya untuk referensi peraturan gubernur nomor 14 tahun 2000, peraturan gubernur nomor 19 tahun 2014 Ya. itu juga mengatur, tapi itu untuk kepentingan BUMN atau apa di situ seluruhnya ada di situ. Terus Ya. kemudian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 itu juga tegas Ya. yang mengatur tentang bagaimana untuk kepentingan umum itu. Jadi yang mengatur kalau untuk kepentingan umum seperti apa aturannya, Iya. Kalau diganti taksirnya berapa, Iya. Iya. Ya, jangan lupa bahwa itu kembali lagi bahwa keseimbangan kepentingan umum dan keseimbangan kepentingan masyarakat setempat juga harus dipikirkan. Mantep, selalu dan mikirkan masyarakat ini. Terakhir, ini Mang Basuki, mungkin ada pesan ataupun tips-tips untuk masyarakat desa yang sedang kebingungan ataupun sedang apa karena dilanda dengan kebijakan-kebijakan pembangunan ini. Apa pesan-pesannya? Mungkin langsung ke situ boleh. Kalau pesan saya untuk seluruh masyarakat yang terdampak kegiatan pemerintah baik untuk akses umum, salurkan dengan benar, jangan ditumpangi oleh emosi atau orang-orang atau ditumpangi oleh kepentingan yang akan merugikan masyarakat sendiri. Jadi ya salurkan dengan baik, jangan bertindak anarkis kan gitu. Kalau memang tidak bisa menyampaikan itu, ya kita musyawarahkan kembali, kita rembukkan itu, diajak duduk bersama. Pemerintah pasti mau diajak duduk bersama dengan catatan ya kita sama-sama memikirkan bahwa negara kita adalah negara kesatuan dan persatuan. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai kita gara-gara ini sehingga putus, artinya terpecah belah karena kepentingan yang sifatnya kurang baik. Jadi Mamang Bibi sekalian, ini tetap harus kita menjunjung tinggi stabilitas nasional. Ngapo? Jangan anarkis kata Mang Basuki tadi. Jadi kita tetap walaupun ada pembangunan pemerintah kita tetap dukung dan kita juga jangan dirugikan. Itu Bang ngobrol-ngobrol singkat. Terima kasih Mang Basuki yang sudah mampir di Wong Kito Bercerita. Berjumpa lagi dengan podcast-podcast berikutnya. Tetap di Wong Kito Bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau.